Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Lama tak jumpa ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang routing ya. Jadi di sini kita akan bahas secara teori-teorinya saja dulu. Nanti untuk implementasinya kita bahas di video selanjutnya ya. Di sini kita akan bahas teori tentang routing itu. Jadi apa sih routing ya? Jadi routing itu adalah suatu metode yang kita gunakan di layer 3 ya, di dalam sebuah jaringan untuk dapat memetakan jaringan dari satu buah jaringan ke jaringan yang lainnya. Jadi routing itu dia itu ada beberapa tipenya ya. Ada beberapa tipenya. Di sini dia terbagi menjadi tiga jenis ya. Ada routing yang ketika pembuatannya ada routing yang statik ya. Ini routing yang dimana kita inputkan secara manual ke dalam routernya, ke dalam routing table-nya. Dia ini memiliki prioritas yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita punya beberapa routing protokol dan kita pakai statik, biasanya statik itu yang akan di-prefer ya sama router. Kemudian di sini juga ada yang namanya default routing ya. Jadi default route itu adalah rute yang kalau misalkan dia udah nggak ketemu rute spesifik di routing table, dia akan pakai default route itu ya. Biasanya pakai wildcard ya. Kalau kita ketemu 0/0.0.0/0 itu namanya default route ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya dynamic routing protocol ya. Nah, dynamic routing protocol ini adalah routing yang dibuat secara otomatis ya. Tabel routingnya itu diupdate, dibuat secara otomatis oleh protokol-protokol routing ya. Gitu. Nah, protokol-protokol routingnya itu dia terbagi menjadi dua jenis ya. Kalau kita lihat ini dibagi menjadi dua jenis. Ada namanya interior gateway protocol ya. Ini namanya interior gateway protocol. Kemudian ada namanya exterior gateway protocol ya. Jadi apa sih bedanya interior sama eksterior gitu ya? Jadi interior itu adalah protokol routing yang digunakan di dalam sebuah autonomous system ya. Jadi apa itu autonomous system? Nah, ini contohnya. Autonomous system itu adalah sebuah jaringan yang memiliki eh, sebuah routing protokol yang sama ya. Sebuah routing protokol yang sama atau unified ya. Jadi mereka contohnya seperti ini ya. Jadi ini satu jaringan autonomous system namanya ya. Jadi dia memiliki satu buah routing protokol yang sama di semua jaringannya. Di sini dia pakai IBGP. Kemudian ini juga pada autonomous system number 2 ya. Dia juga sama IBGP. Kemudian autonomous system number 3 dia IBGP, dia pakai interior ya, interior eh, gateway protokol dia pakai ya. Ini disebutnya adalah autonomous system ya. Setiap satu buah jaringan yang memiliki kesamaan atau memiliki protokol routing yang sama, dia itu dinamakan sebagai satu buah autonomous system. Dan kemudian akan diikuti dengan nomor autonomous systemnya. Biasanya ya ada namanya autonomous system nomor satu, ini misalkan ya nomor 2 dan nomor 3 gitu ya, autonomous system. Nah, setiap ketika mereka ingin dihubungkan ya, ketika mereka ingin menghubungkan beberapa autonomous system ini, maka kita memerlukan yang namanya exterior gateway protocol ya namanya. Di sini ada exterior gateway protocol yang dipakai. Biasanya dia akan menggunakan yang namanya border router ya. Ini adalah border router, ini border ya. Jadi nanti dia akan mengimplementasikan sebuah protokol exterior gateway ya di sini, dan ini akan sebagai exchange-nya ya, sebagai dia bisa bertukar sebagai penghubung antara autonomous system satu dengan autonomous system yang lainnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau secara simpelnya di sini, kalau IBGP itu dipakai di dalam sebuah autonomous system ya, jadi sebuah jaringan itu, di dalam sebuah jaringan itu dia pakai namanya protokol IBGP ya. Jenis protokolnya adalah IBGP atau interior ya. Kemudian untuk menghubungkan dia keluar dari autonomous system itu, dia menggunakan eksterior ya, eksterior BGP namanya. Exterior gateway maksudnya ya, exterior gateway protokol. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian IGP ini ya apa saja? Ada beberapa tipenya ya IGP ini. Ada namanya eh, ada namanya distance vector routing protocol ya.
dan ada juga yang namanya link state routing protocol ya. Nah, apa sih bedanya distance vector sama link state routing protocol ya? Jadi bedanya itu dia itu ya, kalau kita lihat di penjelasan dari Geeks for Geeks ini ya, kalau distance vector itu adalah setiap router ya, setiap router itu melakukan komputasi berdasarkan jarak ya, jarak dari dia ya, dari router itu, kemudian ke setiap tujuannya. Jadi dia mengkalkulasikan jarak. Bagaimana cara dia mengkalkulasikan jaraknya itu ya? Dia menggunakan yang namanya Bellman-Ford algoritma ya, untuk algoritma untuk dapat menghitung jarak di antara setiap node-nya itu ya. Jadi dia nanti akan menghitung jarak. Jaraknya itu biasanya ya, tidak salah dia itu pakai yang namanya yang berpengaruh itu hop count-nya ya, hop count-nya. Dan dia itu nanti akan dipilih berdasarkan distance terendah ya. Misalkan kita punya dua buah jarak misalkan ya, dari sini misalkan untuk ke mana ya, untuk misalkan kita punya 4 buah router ya, misalkan kita punya 4 buah router nanti ya, 4 buah router, misalkan router A B C D gitu ya, dia mau ke D, kemudian dia bisa lewat B dan bisa lewat C misalkan ya. Nah nanti dia prefernya itu adalah jarak terpendeknya itu ya, distance terpendek. Misalkan ke jarak distance dari B misalkan sekian, misalkan kemudian distance dari melewat C adalah sekian untuk dapat ke D, maka dia akan pilih dengan distance rendah itu ya, kalau dia pakai distance vector. Kemudian ada juga yang namanya oh ya, distance vector ini ya. Distance vector ini contohnya apa saja ya? Distance vector ini contohnya ini seperti RIP ya. RIP dari versi 1 versi 2. Kemudian ada juga EGRP ya. EGRP ini biasanya eksklusif ya, eksklusif di Cisco, punyanya Cisco ya, EGRP. Ya, dia pakai distance vector routing protocol ya, kayak gitu. Kemudian ya, ada lagi yang namanya link state ya, link state routing protocol. Apa sih link state routing protocol ini? Jadi link state routing protocol dia adalah suatu protokol dynamic routing ya, yang cara kerjanya adalah setiap router itu di dalam jaringan itu dia dia mensinkronisasikan atau membagi pengetahuan routingnya kepada setiap neckboards ya, setiap neckboards router yang ada pada jaringan tersebut. Jadi kayak gitu ya. Jadi misalkan si A ya, si router A kemudian punya informasi routing ya, kemudian si B ini belum punya informasi routing, dia akan saling bertukar informasi routing ya, sampai keduanya sinkron gitu, kayak gitu ya. Jadi mereka saling berbagi informasi routing ya di dalam sebuah jaringan ya. Ya, jadi informasi itu pembagian informasi ini hanya terjadi ya ketika terdapat suatu apa namanya, suatu perubahan ya di dalam jaringan ya. Ketika ada perubahan di dalam jaringan, dia akan melakukan yang namanya pertukaran informasi ya antar router yang ada di dalam jaringan. Nah, dia ini menggunakan algoritma yang namanya Dijkstra ya. Dijkstra algoritma ya. Atau disebut juga grid algorithm ya. Ini biasanya dipakai di dalam graph ya, kalau Dijkstra itu ya. Oke, kemudian ya kayak gitu ya. Kemudian apa sih contoh dari distance vector ya? Distance vector ini, link state maksudnya, sorry link state routing protocol ini apa sih contoh-contohnya? Ini ada yang ini ya, contohnya adalah OSPF ya, Open Shortest Path First ya, dan ISIS ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini untuk routing protokol yang dipakai di dalam sebuah autonomous system ya, atau interior gateway protocols ya. Jadi kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah exterior ya, exterior gateway protocol. Exterior gateway protocol ini adalah protokol yang dipakai untuk menghubungkan beberapa autonomous system ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
mereka kalau mau berkomunikasi antar autonomous system, mereka itu memerlukan sebuah router gateway ya, yang mengimplementasikan exterior gateway protokol di dalamnya untuk dapat bertukar informasi antar autonomous system ini ya. Jadi kayak gitu. Dan exterior gateway protokol ini dia menggunakan pendekatan yang bernama path vector ya, path vector routing protocols. Jadi path vector apa sih path vector itu? Jadi path vector itu kalau kita rangkum dari paket coders.io ini, jadi path vectors itu adalah ya jadi dia, nah setiap node itu kan, jadi kalau dijelaskan di sini ya, di dalam sebuah path vector protokol ya, sebuah router itu tidak hanya menerima informasi tentang jarak atau distance vector dari suatu tujuan ya, dari tetangganya atau neighborsnya ya, tetapi lebih dari itu, setiap node itu juga mendapatkan informasi mengenai jarak ya, dan juga informasi tentang tujuannya ya, path-nya itu, informasi tentang jalannya ya, informasi tentang path-nya itu ya, yang digunakan untuk melakukan kalkulasi ya, dan untuk menentukan bagaimana cara paket itu dirutekan ya ke dalam destination AS ya, atau destination autonomous system, atau tujuan AS-nya itu ya. Jadi kayak gitu ya. Kemudian apa saja sih contohnya? Ya, di sini contohnya ada satu ya, contohnya adalah BGP atau Border Gateway Protocol ya. Ya, jadi BGP itu sebenarnya ada dua ya. BGP itu ada dua sebenarnya. Ada namanya interior BGP ya. Interior BGP ini adalah protokol BGP yang digunakan di dalam autonomous system atau sebuah protokol IGP ya. Jadi dia ada namanya IBGP dan ada namanya EBGP atau biasa disebut juga BGP aja gitu ya. Border Gateway Protocol. Exterior Border Gateway Protocol atau biasa disebut BGP. Yang digunakan untuk merutekan antar autonomous system ya. Oke, jadi kayak gitu ya aja ya untuk penjelasan mengenai pengantar ya tentang routing protokol gitu ya, tentang teori-teorinya gitu ya. Sebenarnya masih ada sebenarnya yang bisa dibahas, itu seperti bagaimana cara router itu menentukan dia harus lewat mana ketika banyak misalkan opsi di sana gitu ya, opsi routing protokol, misalkan ada protokol RIP, OSPF yang di EGRP misalkan yang di setting secara dalam satu router, misalkan dia mau lewat rute yang mana, itu ada juga penjelasannya ya, sebenarnya. Tapi karena ini sudah durasi ya, jadi mungkin saja kita akan bahas itu di video selanjutnya, atau mungkin saja kita akan langsung melalui prakteknya saja nanti ya gitu. Jadi seperti itu penjelasan tentang routing protokol ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.